29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to... Para sahabat sehat, setiap kita, setiap pasangan suami istri tentu mendambakan kehadiran buah hati yang sehat. Sehat dalam artian tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga cerdas secara intelijensi, sehat secara jasmani, rohani, akhlak, semuanya diharapkan menjadi generasi yang handal, yang digadang-gadang menjadi penerus generasi emas. Indonesia pun mencanangkan bahwa 2045, jadi 100 tahun Indonesia merdeka, menjadi Indonesia yang mempunyai generasi emas. Bagaimana untuk bisa mendapatkan generasi emas tersebut? Kita sudah sering mendengar apa itu 1000 hari pertama kehidupan, atau disingkat 1000 HPK. Para sahabat sehat, kalau bilang 1000 ya, mungkin kita akan berhitung. Orang hamil itu adalah 280 hari, ya 9 bulan 10 hari itu 280 hari. Kemudian melahirkan di sini artinya melahirkan a term, ya cukup bulan, tidak dihitung yang prematur ya. Kemudian setelah lahir bayi itu mulai dari usia 0 sampai 6 bulan kita tahu kan mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan mendapatkan MPASI, ya makanan pendamping ASI. Nah, kalau dihitung 280 hari ditambah 180 hari kan ya, 6 bulan. Kemudian 6 bulan sampai dengan 12 bulan, 180 hari lagi. Kemudian dari 1 tahun, 12 bulan mencapai 24 bulan, yaitu 1 tahun 360 hari. Sehingga kalau dijumlahkan pas ya, 280 ditambah 180 ditambah 180 ditambah 360. Jumlahnya 1000. Mengapa dikatakan bahwa 1000 HPK ini merupakan periode emas untuk mencegah stunting? Nah, para sahabat sehat, kita juga sudah sering mendengar apa itu stunting ya. Stunting dengan bahasa yang sederhana biar kita bisa paham, yaitu gagal tumbuh ya. Pemerintah begitu concern, begitu memperhatikan agar anak-anak sebagai generasi penerus kita nanti menjadi generasi yang handal, yang bisa dicegah tidak terjadi stunting. Nah, berbicara mengenai pencegahan stunting, tidak bisa hanya dilakukan setelah bayi lahir diberi gizi cukup supaya tidak terjadi kekurangan gizi begitu. Tapi yang terpenting, ini bisa dimulai atau bahkan harus dimulai sejak apa? Calon pengantin. Catin ya, calon pengantin itu pun sudah harus diperhatikan. Gizinya bagaimana, kemudian tidak boleh anemia, memasuki usia pernikahan dengan usia yang sudah cukup matang, jadi tidak boleh lagi sekarang menikah umur mungkin 16 begitu ya. Ada ketentuan dari Departemen Agama minimal sebagai calon pengantin wanita itu 21 tahun begitu ya. Jadi kalau catin sudah dipersiapkan dengan baik, memasuki pada saat hamil ya, jadi 280 hari pertama. Yang disebut hamil itu adalah pertemuan antara sel telur dibuahi sperma. Terjadi pembuahan, disitulah sudah kehamilan itu mulai. Jadi tidak benar kalau dikatakan, "Oh, kan baru saja ketemu, baru 4 minggu, belum ada nyawanya." Tidak. Kehidupan sudah dimulai sejak pertemuan antara sperma dan ovum. Sel pejantan dengan sel telur ketemu, itu sudah terjadilah kehamilan, mulailah kehidupan. Disinilah periode emas dimulai. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang cukup gizi seimbang, seperti pernah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu. Kemudian harus mengkonsumsi asam folat, tablet tambah darah, kalsium,
dan juga beberapa macam vitamin mineral yang lain. Jadi sekali lagi, stunting dicegah bukan saat bayi itu lahir, tapi bisa dimulai atau bahkan harus dimulai sejak calon pengantin. Setelah dia menikah, ibu hamil harus diperhatikan kecukupan kalori dan gizinya. Nah, kalau sudah lewat 280 hari, pada saat bayi dilahirkan, tentunya di sini adalah diharapkan kelahiran yang normal. Bayinya sehat, lahir dengan nilai atau Apgar skor yang bagus, menangis kuat begitu, berat badan juga cukup, minimal 2,5 kg. Nah, 6 bulan pertama, jadi saya katakan 6 bulan pertama, pada saat ASI eksklusif, saya selalu menekankan kepada ibu-ibu, baik dia ibu rumah tangga ataupun wanita karir, wanita yang bekerja, jangan pernah menganggap bahwa saya bisa membeli susu formula yang harganya mahal. Saya bisa memberikan susu formula kepada bayi saya. Tetap saya katakan, semua itu tidak ada yang mengalahkan bagusnya ASI, air susu ibu. Ya. Jadi bukan ASS ya, air susu sapi, tapi ASI, air susu ibu. Saya contohkan secara nyata. Pada waktu cucu saya lahir ya, cucu saya saat ini berusia 4 tahun 9 bulan ya, jadi sudah hampir 5 tahun. Pada saat dia lahir, ibunya, jadi putri saya, itu bukan seorang ibu rumah tangga biasa, tapi dia juga seorang wanita pekerja. Dia memberikan ASI pada saat lahir tidak langsung keluar banyak begitu. Justru di sini peranan para bunda yang sedang hamil yang pada saat melahirkan dalam hari pertama, kedua, ketiga mungkin belum terlalu banyak ASInya, jangan gelisah, jangan stres ya. Karena kalau Anda stres, itu ASI malah mampet. Tapi kalau semakin dihisap, entah itu Anda melahirkan normal ataupun melahirkan dengan cara sesar, itu kalau bayi menghisap, kan dia makhluk hidup, akan merangsang ke otak untuk memproduksi apa itu hormon prolaktin, oksitosin. Nah, ini semua hormon baik ya, bisa membuat ASInya jadi deras banyak. Jadi saya contohkan tadi cucu saya pada saat lahir di hari Jumat, belum keluar ASInya, Sabtu, Minggu bayi punya cadangan. Jadi tidak usah bingung diberi susu formula. Dan mulai hari Minggu, Senin begitu ASI semakin hari semakin banyak, sehingga cucu saya ini mendapatkan ASI eksklusif full ya. Jadi ibunya juga bekerja. Bukan berarti ibunya di rumah saja, tapi bisa juga memakai metode pumping. Jadi selain diberikan langsung pada saat masih cuti begitu, bisa menabung ASI, ditaruh di freezer. Itu bisa sampai 6 bulan tahan ya. Jadi pada waktu di dalam tayangan saya mengenai ASI eksklusif sudah saya jelaskan bahwa ASI disimpan di freezer itu bisa sampai 6 bulan. Jadi tidak ada alasan mengatakan, dokter kan saya bekerja, nggak bisa nanti kalau udah kerja, kalau susu saya tidak mencukupi atau bayi saya tidak dibiasakan pakai susu formula, nanti tidak bisa kenyang dia. Saya katakan tidak. Saya juga bekerja. Saya dulu pada saat mempunyai anak bayi, saya masih aktif sebagai pegawai negeri, saya sebagai kepala puskesmas. Kemana saya pergi, saya rapat, saya bawa bayi saya. Saya mengikuti pelatihan harus menginap, saya bawa bayi saya. Jadi bisa langsung ASI eksklusif, ataupun kalau masih sisa, masih bisa juga ASI pumping tadi. Nah, jadi sekali lagi, hasilnya apa? Saya katakan luar biasa. Cucu saya, pada saat ibunya terkena COVID, ya, jadi pada waktu awal-awal COVID, karena anak saya menjalani program pendidikan dokter spesialis, itu bayinya tidak tertular COVID. Padahal kita tahu kan bayi belum mendapatkan vaksinasi COVID. Pada waktu ayahnya kena COVID, bayinya pun tidak kena COVID. Nah, ini salah satu contoh istimewanya ASI. Selain membuat kenyang, dia mempunyai yang disebut imunoglobulin, yaitu zat kekebalan tubuh. Jadi bayinya yang dapat ASI itu tidak gampang sakit. Jadi badannya cucu saya itu tidak gemuk ya. Tapi istilahnya orang Jawa bilang atos, keras. Jadi tidak gemuk. Beda dengan anak-anak susu formula biasanya gemuk secara fisik, tapi tidak
tidak mempunyai kekebalan tubuh yang baik. Jadi gampang sakit begitu ya. Sedangkan ASI betul-betul luar biasa. Tuhan menciptakan ASI mempunyai komposisi yang sangat lengkap, tidak bisa ditandingi dengan susu formula semahal apapun harga susu itu. Oke, para sahabat sehat, sekali lagi 280 hari pertama selama hamil itu penting sekali gizi seimbang, asupan vitamin, mineral semua harus seimbang sehingga ibu itu pada saat hamil sehat, melahirkan anak pun sehat. 6 bulan pertama ASI eksklusif dengan tetap dipantau bagaimana tumbuh kembang daripada bayi tersebut. Kemudian setelah 6 bulan, bayi sudah mendapatkan apa itu? MPASI, makanan pendamping ASI. Ini pun mohon maaf para ibu-ibu yang sedang mendengarkan channel ini, tolong jangan pernah berpikir bahwa ya sudah MPASI kita beli aja sudah jadi tuh, gampang sekali, tinggal dikasih air begitu. Kita tahu bahwa tetap gizi seimbang. Anak umur 6 bulan nggak bisa protes, mau dikasih apa? Katakanlah mohon maaf ini setiap hari dikasih nasi dengan kuah bakso dengan kerupuk, katakanlah seperti itu. Dia nggak akan protes. Tapi ingat, 1000 hari pertama kehidupan ini menentukan tumbuh kembang organ-organ penting. Saya katakan tadi ya, organ penting meliputi apa? Otak kita, jantung, liver, ginjal, tulang. Segala macam organ penting ini berkembang di dalam 2 tahun pertama. Kalau setelah bayi mendapatkan MPASI hanya mendapatkan karbohidrat, nasi dan kuah bakso, kuahnya saja nih, mungkin malah air ditambah micin begitu ya, dengan kerupuk saja, sedih sekali. Pasti itu anak akan kekurangan gizi seimbang, tentunya mempengaruhi tumbuh kembang otaknya, kecerdasannya. Nah, kemudian banyak mitos-mitos di masyarakat yang sering mengatakan jangan terlalu sering dikasih telur, nanti bisa bisulen. Itu pun mitos. Saya contohkan cucu saya, itu saat ini ya, katakanlah mulai dia makan biasa 2 tahun pertama itu pun, dia kalau makan itu senangnya telur. Ya, katakanlah bakso, nasi dengan bakso pun masih telur. Nasi soto pakai telur, mie pakai telur. Sehari mungkin dia bisa mengkonsumsi telur bisa 3 butir bahkan sampai 6 butir karena sekali makan telurnya 2. Berarti kan bisa apa? 6 sehari ya. Bisa 6, tidak menyebabkan apa? Bisulen ya, tidak juga menyebabkan alergi begitu. Jadi sekali lagi mitos-mitos yang kurang benar, jangan dikasih ikan laut, nanti anaknya gampang alergi. Kebalik ya, justru kalau dia ada kecenderungan alergi, coba kita pelajari dengan konsultasi dengan dokter anak, akan tahu dia alergi apa, dan itu akan bisa sensitisasi, dilatih sedikit-sedikit bisa ya. Jadi tidak terus makannya cuma itu aja, bisa bervariasi. Bayi pun bisa bosen kalau tiap hari cuma dikasih itu dan itu lagi. Sejak 6 bulan, sebagai ibu harus telaten memberi makanan ganti-ganti. Katakanlah hari ini udah pakai telur, katakanlah besok dengan daging, lusa dengan ayam, nanti mungkin dengan apa? Tidak harus yang mahal-mahal. Tahu tempe, protein boleh. Dicampur telur, protein hewani boleh. Ya, jadi sekali lagi, pada kesempatan kali ini, saya tekankan bahwa gizi seimbang tidak hanya penting untuk ibunya, tapi juga untuk bayinya. 6-12 bulan. Nah, kalau sudah 12 bulan memang bayi itu sudah mulai bisa makan seperti kita orang dewasa. Itu pun lagi-lagi gizi seimbang. Jangan cuma diberi karbo. Nasi, lauknya mie. Karbo dan karbo kan ya? Atau mungkin dengan perkedel, kentang, berarti karbo lagi kan ya? Jadi sekali lagi harus seimbang. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah 1 tahun sampai 2 tahun, itulah betul-betul terjadi luar biasa dahsyat sekali tumbuh kembang anak itu. Setelah 2 tahun, yang bikin menyedihkan kalau kita terlambat di dalam 2 tahun pertama ini. Walaupun kita kejar kayak apa, kalau sudah 2 tahun lebih, sulit. Keterbelakangan katakanlah bayi atau mulai belajar ngomong itu aja. Speech delay, keterlambatan bicara itu pun bisa dikejarnya pada saat itu tadi. Mulai bayi belajar ngomong sampai dengan dia 2 tahun. 2 tahun kan udah bisa ngomong macam-macam harusnya ya. Ada juga yang baru merasa, loh ya anak saya udah 3 tahun kok belum bisa ngomong sama sekali. Baru dibawa ke dokter. Terlambat. Karena saya katakan bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini betul-betul merupakan periode emas di mana disinilah mencegah stunting, disinilah merupakan modal awal generasi penerus yang handal, tidak hanya cerdas secara intelijensi,
tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga emosinya. Anak yang sehat itu tidak hanya cerdas secara intelijensi, tapi juga bisa mempunyai afek emosi yang stabil. Tidak hanya marah aja, minta tidak diberi terus marah, mungkin tidak keturutan yang dia kepingini marah, tidak seperti itu. Jadi anak sejak dini itu bisa diberi pengertian. Meminta sesuatu mainan yang berbahaya, minta pisau, nggak mungkin kan kita orang tuanya akan memberi pisau. Nah itu pun bisa diberi pengertian. Karena sekali lagi generasi handal sehat secara fisik, mental, spiritual, emosional itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Para sahabat sehat, itu tadi penjelasan saya mengenai 1000 hari pertama kehidupan untuk bunda yang saat ini sedang hamil. Jangan lupa, sayangi buah hati Anda, aset masa depan Anda sejak dari kehamilan. Untuk Anda yang belum menikah, persiapkan diri Anda sebagai calon pengantin dengan persiapan yang baik untuk bisa nanti memasuki dunia rumah tangga. Kalau Anda hamil, itu pun persiapannya bagus. Mungkin Anda bertanya, dokter, apakah ini terbatas pada pengantin wanita saja? Tidak ya. Untuk Anda yang pria pun tetap harus dipersiapkan. Itu tadi kesehatan. Jangan merokok, jangan minum minuman keras. Supaya sperma Anda itu menjadi bibit yang unggul. Bibit unggul membuahi sel telur yang bagus. Terjadilah hasil pembuahan yang baik. Dipelihara dengan seksama pada saat hamil sampai dengan kelahiran. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Generasi penerus yang luar biasa bagi kita. Khususnya kita jelang generasi emas 2024 nanti. Indonesia emas artinya generasi penerus kita adalah generasi yang handal. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.